Apa jadinya kalau pejabat korupsi dipermalukan dengan cara dipaksa menjadi pengemis? Film ini berjudul Kubera, dirilis pada tahun 2025 dengan durasi 3 jam. Mengisahkan tentang seorang pengemis dengan kecerdasan yang luar biasa, ingatannya udah kayak kamera, mampu merekam setiap detail yang ia lihat dengan sempurna. Tapi kemampuan luar biasa itu adalah kunci yang akan membawa dirinya masuk ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Film ini layak banget buat kamu tonton karena ceritanya udah kayak mimpi masyarakat Indonesia yang pengen lihat pejabat rakus dihukum beneran. Mungkin dari film ini, perasaan kita akan terwakilkan oleh jalan ceritanya. Film dibuka dengan pemandangan laut lepas. Di atas kapal industri, para pekerja sibuk mengebor dasar samudra mencari sesuatu yang berharga. Tak lama dari itu, salah satu dari mereka melaporkan penemuan gas metana murni yang berpotensi dengan energi besar dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Begitu kabar ini diterima, kepala tim eksplorasi langsung menghubungi pemilik perusahaan, seorang pengusaha besar asal India bernama Neeraj. Mendengar laporan itu, ekspresi Neeraj berubah serius. Ia segera memerintahkan agar informasi tersebut tidak bocor kepada pihak manapun. Temuan ini dianggap sebagai harta karun tersembunyi karena bisa mendatangkan keuntungan dalam jumlah miliaran rupiah. Akhirnya tanpa membuang waktu, ia langsung menghubungi seorang pejabat tinggi pemerintah bernama Sidapa. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Neeraj menjelaskan bahwa lokasi riset perusahaan miliknya ternyata menyimpan cadangan gas metana dalam jumlah besar. Dan ia berniat mengamankan hak pengelolaan gas tersebut demi kepentingan bisnisnya. Namun Sidapa merasa ragu dan menganggap bahwa hal itu terlalu beresiko. Ia khawatir bahwa jika tender proyek gas tersebut diberikan langsung kepada perusahaan Neeraj, maka publik dan pihak oposisi akan mulai mencurigai adanya permainan kotor. Di sana nampak Neeraj tetap ngotot dan siap membayar berapapun. Bahkan tak apa jika harus menggunakan pihak ketiga sebagai perantara, asalkan proyek tetap menjadi miliknya. Setelah menimbang keuntungan, Sidapa akhirnya setuju dan berjanji akan memberitahu jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan Neeraj. Usai pertemuan, Neeraj mengambil langkah yang cukup ekstrim. Ia memerintahkan pembantaian seluruh awak kapal agar informasi tak bocor sedikit pun. Kapal diserang, semua pekerja dibunuh demi menjaga eksklusivitas dan memastikan keuntungan hanya untuk dirinya. Keesokan harinya, Neeraj kembali menemui Sidapa untuk menanyakan langkah konkret apa yang harus diambil agar tender proyek gas tersebut diamankan sepenuhnya. Sidapa menetapkan syarat yang cukup berat. Neeraj harus menyiapkan 1 lakhor atau setara dengan 100 triliun rupiah dengan setengah berupa uang legal, setengahnya lagi uang gelap. Skema ini dianggap satu-satunya cara agar tender bisa jatuh ke tangan Neeraj tanpa menimbulkan kecurigaan. Tanpa mikir panjang, Neeraj langsung setuju karena tergiur potensi keuntungannya. Menyalurkan uang gelap tak jadi soal, tapi mengubah separuhnya menjadi dana yang legal itu jauh lebih rumit. Maka dari itu, ia butuh sosok dengan keahlian dan jaringan kuat untuk melegalkan dana haram itu secara hukum. Dalam kebingungannya, ayah Neeraj menyarankan satu nama yaitu Deepak, mantan pejabat CBI yang pernah menggerbek perusahaan keluarga mereka dan menemukan dana gelap 100 crore. CBI officer, sincere, honest, jail owner. Deepak dikenal jujur dan sulit disuap. Kini Deepak dipenjara karena kasus kontroversial yang tuduhannya masih diperdebatkan. Tak lama kemudian, Neeraj menghubungi kepala penjara dan mengatur pertemuan pribadi dengan Deepak. Dalam pertemuan tersebut, Neeraj menawarkan bantuan hukum dan pembebasan dengan imbalan bahwa Deepak harus bekerja untuknya dan menjalankan operasi keuangan ilegal. Di sana Deepak secara tegas menolak tawaran tersebut. Ia masih yakin bahwa dirinya tak bersalah dan berharap akan bebas murni melalui jalur hukum pada sidang berikutnya. Sorry, I can't. No problem. Beberapa hari setelah pertemuan itu, sidang Deepak digelar. Meskipun ia menyampaikan pembelaan yang kuat, hakim tetap menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 10 tahun. Keputusan ini mengejutkan Deepak dan membuat istrinya yang hadir di ruang sidang jatuh dalam kesedihan. Setelah beberapa hari ditahan,
Depak akhirnya luluh. Ia menghubungi Neeraj dan menyatakan kesediaannya untuk terlibat. మీరేం చెప్పొద్దు దీపక్. థ్యాంక్స్ అన్నది చిన్న మాట నీరజ్. నేను మీ పక్కనే నిలబడతాను. Melihat kesempatan itu, Neeraj pun segera menggerakkan pengaruh dan uangnya untuk mengatur pembebasan Depak, membuktikan bahwa dalam sistem yang korup, uang bisa membuka jalan untuk siapapun. Setelah bebas, Depak pulang ke rumah bertemu istri dan anak perempuannya. Tak lama setelahnya, ia langsung menemui Neeraj untuk membahas langkah berikutnya. Di sana, Neeraj menjelaskan tugas utamanya yaitu mengatur pengiriman 100 triliun rupiah kepada seorang menteri dengan setengahnya uang hitam dan sisanya uang legal. Mendengar tugas sebesar itu, Depak tak langsung menjawab. Ia hanya meminta waktu untuk menyusun strategi agar operasi berjalan mulus tanpa meninggalkan jejak atau menimbulkan kecurigaan. 1,00,000 కోట్ల అర్జెంట్ గానా? ఈ స్కామ్ దేనికి రిలేటెడ్? డబ్బులు పంపించడం వరకే. Tak lama kemudian, Depak kembali dengan rencana yang berani namun masuk akal. Ia mengusulkan merekrut 4 pengemis sebagai pemilik perusahaan fiktif, dan lewat perusahaan-perusahaan itulah dana 100 crore akan dikirim ke Swiss Bank, disamarkan jadi dana legal, lalu dikembalikan ke India sebagai uang putih yang siap digunakan untuk menyuap sang menteri secara resmi. Neeraj pun menyambut ide tersebut dengan sangat antusias. Ia langsung menyerahkan tanggung jawab penuh kepada Depak untuk menjalankan rencana ini, termasuk mencari 4 orang pengemis yang dinilai jujur dan dapat dipercaya. Dalam pelaksanaannya, Depak ditemani oleh salah satu orang kepercayaan Neeraj bernama Patel. పాటిల్ అని మావాడు. He'll be with you. Cerita lalu beralih ke Deva, seorang pengemis yang hidup dari belas kasihan orang-orang. Suatu hari saat duduk di tepi sungai, ia dan beberapa pengemis lain didatangi sekelompok orang yang menawarkan pekerjaan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Deva yang nampak lelah dengan hidup serba kekurangan, akhirnya memutuskan ikut tanpa tahu bahwa mereka adalah bagian dari tim Depak. Sebelum Deva, ternyata 3 pengemis sudah lebih dulu direkrut. Namanya Khelu, Divya, dan Kusbu yang telah hamil. Kehadiran Deva melengkapi jumlah jadi 4 orang. Ia terkejut sekaligus bahagia karena akhirnya bertemu orang-orang senasib yang kini berada di tempat yang memberi harapan baru. Kemudian Depak datang dan mulai berinteraksi dengan mereka. Dengan pendekatan yang penuh kesabaran dan kata-kata yang meyakinkan, Depak mampu membangun kepercayaan ke-4 orang tersebut. Terlihat salah satu hal yang menonjol dari Deva adalah kemampuannya dalam mengingat berbagai hal secara detail. Meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan formal, harus diakui ingatannya sangat kuat dan tajam. నీకు రాయడం వచ్చా? తెలీదు సార్, మేముండే చోట గోడ మీద ఉంటుంది. Setelah kepercayaan terbentuk, Depak memulai pelatihan insentif. Ke-4 pengemis itu diajarkan cara berpakaian, berbicara, dan bersikap layaknya pebisnis karena perusahaan fiktif yang akan didirikan sepenuhnya menggunakan identitas mereka sebagai pemilik resmi. Dalam waktu yang relatif singkat, perubahan mulai terlihat. Ke-4 pengemis itu perlahan menunjukkan transformasi menjadi sosok yang mampu tampil layaknya pebisnis profesional. అది బిచ్చం కాదు దేవా, పెద్ద సారాయన. Setelah dianggap siap, perusahaan-perusahaan fiktif resmi didaftarkan atas nama mereka. Masing-masing mereka menerima dana awal 100 crore ke rekening pribadi yang telah disiapkan sebagai tanda dimulainya operasi pencucian uang berskala besar yang dirancang Depak atas perintah Neeraj. Sementara itu Depak juga bertugas mengantar uang gelap senilai 100 crore secara langsung kepada sang menteri. Uang itu diangkut dengan kendaraan khusus, dikawal ketat hingga tiba di lokasi yang telah ditentukan. Depak sempat mempertemukan ke-4 pengemis dengan Neeraj, namun Neeraj tak menyukai pertemuan itu. Baginya, identitasnya tak boleh diketahui oleh siapapun, bahkan termasuk mereka yang terlibat secara langsung. Diam-diam, Neeraj akhirnya menyusun sebuah rencana. Setelah dana sampai ke tangan menteri, ia akan menyingkirkan ke-4 pengemis untuk menghapus semua jejak dan menghindari resiko terbongkarnya skema ini. Panama. Setelah legalitas rampung dan rekening Swiss atas nama ke-4 pengemis resmi dibuka, Depak mulai menjalankan misi utamanya. Pengiriman dana dimulai dari akun milik Khelu dengan otentikasi sidik jari miliknya. Ia berhasil mentransfer 10.000 crore ke rekening tujuan milik sang menteri. అరే ఖేలు, పాటిల్, సార్, ఇస్కో చికెన్ బిర్యానీ ఖిలాओ. Nampak operasi berjalan lancar, tapi tanpa sepengetahuan Depak, Neeraj sudah memerintahkan langkah selanjutnya.
Robo, anak buahnya, langsung menculik Helu usai transaksi. Robo membunuhnya di atas kapal sesuai instruksi Neeraj dengan tujuan menghilangkan saksi hidup dan memutus keterkaitan antara transaksi ilegal dan perusahaan-perusahaan fiktif. Sementara itu Deva dan yang lain mulai curiga karena Helu tak kunjung kembali. Kecemasan tumbuh hingga Deva menghubungi Deepak untuk menanyakan kabar. Deepak terkejut karena ia tak tahu apa-apa soal hilangnya Helu. Ia pun segera menemui Neeraj untuk meminta penjelasan. Dengan tenang, Neeraj mengakui bahwa pembunuhan Helu memang bagian dari rencananya untuk menutup celah dan mencegah kebocoran informasi. Deepak yang sangat kaget menolak melanjutkan keterlibatannya, tapi Neeraj segera menekan balik. Jika mundur, Deepak akan kembali ke penjara dan keluarganya, terutama istri dan anaknya, akan jadi korban berikutnya. Di bawah tekanan tersebut, Deepak akhirnya terpaksa menyetujui untuk melanjutkan peran yang diminta. Meski begitu, dalam hati, ia sudah tak memiliki niat untuk terlibat lebih jauh. Ia merasa semakin jauh terperosok dalam situasi yang penuh jebakan dan ancaman. Beberapa hari kemudian giliran akun milik Divya digunakan untuk transaksi. Proses berjalan lancar, namun nasibnya sama seperti Helu. Setelah dana terkirim, Robo membawanya pergi dan membunuhnya tanpa jejak. Di situ Deva mulai melihat pola yang mengerikan. Siapapun yang dibawa orang-orang Neeraj tak pernah kembali. Namun ia sendiri tak tahu harus bercerita kepada siapa. Di dunia tempat mereka berada saat ini, kebenaran seolah tidak memiliki tempat dan satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah bertahan hidup. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, Deva mulai menjalani kedekatan dengan Khushbu. Hubungan mereka perlahan tumbuh menjadi persahabatan yang saling menguatkan, terutama karena keduanya merasakan tekanan yang sama di tengah permainan besar yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Namun pada suatu malam situasi menjadi tidak terkendali. Robo yang bertugas mengawasi para pengemis itu, dia mabuk berat, mencoba melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada Khushbu. Beruntung Deva datang dengan tepat waktu menyelamatkan Khushbu dan berhasil melumpuhkan Robo dengan satu lemparan keras yang membuatnya terpental. Setelah itu Deva dan Khushbu bersembunyi di kamar mandi untuk menghindari kemungkinan serangan lanjutan. Keesokan harinya Deepak menjemput Deva. Deva masih percaya bahwa Deepak satu-satunya orang yang berpihak padanya. Akhirnya Deva mengikuti tanpa curiga dan hari itu rencananya adalah mentransfer 10 crore dari akun atas miliknya. Namun sebelum itu ada satu tahap yang harus dijalani terlebih dahulu, yaitu menyuap pejabat pendaftaran yang dulu membantu legalisasi perusahaannya. Sesuai instruksi Deepak, Deva pergi ke apartemen pejabat tersebut dan menyerahkan uang dalam jumlah besar sebagai pemilik perusahaan. Usai menyerahkan uang, Deva kembali dan menceritakan tindakan Robo terhadap Khushbu. Deepak marah, tapi tak bisa berbuat banyak karena Robo adalah orang kepercayaan langsung dari Neeraj. Deepak juga menyadari bahwa perintah atasan tak bisa ia langgar, bahkan oleh dirinya sendiri. Hey, చెప్పాను కదరా కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తే ఏమైంది కడుపుతో ఉందిరా చెత్తనా కొడుకునా నువ్వేంటి మహాత్ముడివా. Kemudian, Deepak melanjutkan proses pengiriman dana dengan menggunakan biometrik Deva untuk mentransfer uang dalam jumlah besar dari rekening miliknya. Transaksi berjalan sesuai rencana, namun tak lama setelah itu, Robo segera mengambil alih dan membawa Deva keluar sesuai perintah Neeraj untuk menghabisi semua saksi. Dalam perjalanan, mobil berhenti, Robo mengarahkan senjata dan menyuruh Deva turun bersiap untuk menghabisinya di tempat. Tepat sebelum pembunuhan terjadi, Deepak menelpon dan memerintahkan agar eksekusi dibatalkan. Deepak beralasan bahwa sistem biometrik gagal dan transfer belum sepenuhnya berhasil. Deva harus dibawa kembali untuk mengulang proses. Tapi saat Robo berbalik, Deva sudah kabur tanpa jejak. Kepanikan pun melanda. Sementara itu Deva yang berhasil melarikan diri terus berlari sejauh mungkin hingga akhirnya tiba di sebuah stasiun kereta api. Dalam keadaan kelelahan dan penuh rasa takut, ia duduk dan mencoba menenangkan diri. Di stasiun itu, ia melihat seorang gadis yang terus-menerus menangis di sudut bangku peron. Gadis tersebut ternyata sedang mengalami nasib tragis. Ia datang ke Mumbai dengan harapan bisa bertemu dengan pria yang ia cintai. Namun nyatanya pria tersebut tak pernah muncul. Dari percakapan dan interaksi yang terjadi, diketahui bahwa nama gadis itu adalah Samira.
Saat berdiri di dekat kerumunan, terlihat Deva yang tiba-tiba pingsan. Penampilannya kini tak lagi seperti pengemis. Samira yang melihatnya pun langsung membantu, dan saat sadar Deva mengaku kelaparan hingga akhirnya Samira memberikan sebatang coklat untuk mengganjal perutnya. Dalam kebingungan itu, Samira sempat menelpon temannya dan mengatakan bahwa ia tak bisa pulang setelah kabur. Temannya pun menyarankan agar ia tinggal sementara di rumahnya. Samira pun setuju dan bersiap meninggalkan stasiun. Sebelum Samira pergi, Deva menghampirinya dan meminjam ponsel. Ia ingin menghubungi Depak dan yakin bahwa orang itu akan menolongnya. Dalam pikirannya hanya Robolah yang berbahaya, sementara Depak masih bisa dipercaya. Di sana, Deva pun menyebutkan nomor Depak dari ingatan dan segera menelponnya. Saat itu Depak sedang sibuk mencari Deva dan tak sempat menjawab panggilan. Samira yang tak ingin terus diganggu, mematikan ponselnya dan bergegas menuju ke rumah temannya. Nampak sebelum berpisah, Deva mengaku masih lapar dan meminta diantar ke masjid terdekat karena di hari Jumat biasanya ada makanan gratis. Samira pun setuju mengantarkannya sampai dekat lokasi, lalu pergi meninggalkan Deva seorang diri. Di sisi lain, Depak akhirnya membuka ponselnya dan menemukan pesan suara dari Deva. Setelah mendengarnya, ia segera melacak nomor yang digunakan untuk menelpon dan jejaknya mengarah ke rumah teman Samira. Depak pun datang ke sana menunjukkan foto Deva dan menanyai penghuni rumah tentang keberadaan pria dalam gambar itu. Keluarga teman Samira pun terkejut, sempat mengira bahwa Samira kabur bersama pria itu. Namun setelah berbicara langsung dengan Depak, Samira menjelaskan bahwa ia hanya membantu Deva yang sedang kesusahan dan telah meninggalkannya di dekat sebuah masjid. Setelah mendapatkan info dari Samira, Depak mengirim anak buahnya untuk mencari Deva di sekitar masjid. Tapi saat melihat Robo mendekat, Deva langsung panik. Ia meninggalkan makanannya dan nekat melompat ke laut demi menghindari kejaran. Keesokan harinya tubuhnya ditemukan di tepi pantai, basah kuyup. Perlahan ia sadar lalu berjalan tanpa arah dengan kebingungan dan masih diliputi ketakutan. Sementara itu di sisi lain, setelah mendengar penjelasan Samira, keluarga temannya justru salah paham. Mereka merasa malu dan memutuskan mengusir Samira dari rumah. Kasari cepi చూడు నన్ను తిడుతున్నారే ప్లీజ్. Akhirnya tanpa tujuan dan tempat berlindung, Samira mencoba mencari hotel untuk menginap. Di tengah pencarian itu, tak disangka ia kembali bertemu Deva yang kini tampak lebih lemah dari sebelumnya. Nampak Deva yang kembali memohon bantuan, tapi Samira menolaknya karena ia merasa sudah terlalu terlibat jauh dan ingin lepas dari semua kekacauan itu. Di lokasi lain, Neeraj menelpon Depak dengan suara panik, mendesak agar dana segera ditransfer karena tekanan mental yang ia alami makin tak tertahankan. Depak akhirnya memerintahkan Kusbu untuk menyelesaikan proses transfer lewat rekening pribadinya, walaupun setelah transaksi selesai, Kusbu kemungkinan dihabisi demi menghilangkan jejak. मैं पेट से वेस्को भाई के मुझे वापस भेज दो. मदद करो. आपके पैर पड़ती हूँ. Rasa bersalah mulai menggerogoti mental Depak. Ia mulai menyadari bahwa bersekutu dengan Neeraj adalah kesalahan besar. Tapi kini semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Beberapa hari kemudian, Deva kembali ke tempat ia dulu disekap. Dia masih percaya kalau Depak bisa membantunya. Nampak para penjaga segera memberitahu Depak, namun harapan Deva runtuh saat melihat Depak datang bersama Robo ke sana. Saat itu barulah ia sadar bahwa ternyata mereka bersekongkol sejak awal. Deva yang panik pun langsung kabur dan Robo langsung mengejarnya. Saat Deva nyaris tertangkap, sekelompok anjing liar tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menyerang Robo. Deva pun memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Robo terluka parah dan dari kejadian itu, Neeraj baru menyadari bahwa Dewa membawa lari uang sebesar 10.000 crore rupiah, dana besar yang seharusnya ditransfer ke rekening seorang menteri. Karena merasa terdesak, Neeraj akhirnya kembali memberi tekanan kepada Depak. Ia memerintahkan agar masalah ini segera diselesaikan. Tak hanya itu, ia juga meminta agar si registrar, yaitu orang yang pernah ditemui Deva, ikut dibunuh agar Deva kehilangan semua koneksi. Padahal, Dewa kalసిన registrarని చంపేద్దాం, kill him. Sementara itu Deva yang masih terluka dan lemah ditemukan pingsan di depan hotel tempat Samira menginap. Meskipun sempat marah,
Samera merasa kasihan melihat keadaannya. Ia pun membawa ke rumah sakit dan mengurus segala keperluan pengobatannya. तुम इसको जानते हो क्या? Setelah siuman di rumah sakit, Deva justru mendapatkan kemarahan dari Samera yang merasa kesal karena terus diikuti dan kini harus menghadapi situasi tak terduga bersama Deva. Rasa jengkel Samera semakin memuncak saat ia mengetahui bahwa Deva dulunya hanyalah seorang pengemis dari Tirupati yang dibawa ke kota oleh sekelompok orang. Mendengar latar belakang tersebut membuat Samera merasa sangat kecewa dan malu. Ia khawatir orang-orang akan salah paham dan mengira dirinya melarikan diri dari rumah hanya demi seorang pengemis. Akhirnya perasaan itu membuatnya memilih untuk menjaga jarak. Meski demikian, ia tetap menunjukkan tanggung jawab dengan membayar seluruh biaya rumah sakit sebelum akhirnya pergi meninggalkan Deva tanpa banyak bicara. Bilnin kattistanu taggagane ఊరెళ్ళిపో. Depak melacak jejak Deva hingga ke Tirupati dan menemukan bahwa sejak kecil Deva adalah yatim piatu yang sempat dijual ke preman yang mengeksploitasi anak-anak jalanan. Ia lalu menghubungi Samera, bertanya apakah Deva pernah muncul lagi. Namun pertanyaan itu justru memicu kecurigaan Samira. Ia mulai bertanya-tanya kenapa Depak begitu peduli pada seorang pengemis. Dengan rasa was-was, ia pun memutuskan berbohong, mengaku tak pernah melihat Deva lagi. అతను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా? లేదు సార్, కనిపిస్తే చెప్తాను కదా సార్. Beberapa waktu kemudian, Deva muncul kembali menemui Samira untuk berterima kasih atas bantuannya di rumah sakit. Dalam perbincangan itu, Samira bertanya mengapa Depak terus mencarinya, tapi Deva pun tak tahu alasannya dan satu-satunya petunjuk yang ia punya hanyalah kartu nama seorang registrar yang pernah memintanya menandatangani sesuatu yang ia sendiri tak mengerti isinya. Samira memeriksa kartu nama Deva dan menelusuri alamat rumahnya lewat Google. Ia menyarankan Deva pergi ke sana, berharap ada petunjuk. Namun saat tiba di lokasi, Deva diberitahu bahwa registrar itu telah meninggal. Merasa ada kejanggalan, Deva langsung melapor ke polisi dan menyatakan registrar itu sebagai orang hilang. Di kantor polisi, Deva menjelaskan bahwa dulu ia dibawa oleh beberapa orang tak dikenal ke hadapan registrar itu dan dipaksa menandatangani sesuatu yang ia tak mengerti maksudnya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang mantan pengemis yang tiba-tiba dibawa ke tempat asing tanpa penjelasan yang jelas. Namun nyatanya pernyataan itu justru membuat polisi yang bernama Asok merasa kesal dan tidak percaya. Asok mengira Deva sedang mengarang cerita dan mencoba menipunya. Karena menganggap Deva berbohong, ia langsung memukulinya dan memasukkan Deva ke dalam sel tahanan. Di tengah interogasi, Deva sempat berteriak bahwa ia pernah dibawa oleh seorang berpengaruh untuk urusan penting. Pandangannya lalu tertuju pada sebuah majalah di meja. Saat melihat sampulnya, ia langsung menunjuk foto pria di sana, mengaku itulah orang yang pernah membawanya. Foto itu adalah potret Neeraj, tokoh penting yang sedang banyak dibicarakan. Asok yang awalnya nggak percaya, kini mulai ragu dan merasa bahwa cerita Deva mungkin memang ada benarnya. Ia lalu bertanya di mana Deva pertama kali bertemu registrar tersebut. Deva langsung mengingat lokasi apartemen yang pernah ia datangi dan segera mengantar Asok ke tempat itu. Sesampainya di apartemen, satpam setempat memberikan informasi bahwa pemilik unit tersebut biasa datang 2 kali dalam seminggu, biasanya bersama seorang wanita. Wanita itu datang lebih dulu untuk mengambil kunci, kemudian si pria menyusul. Namun menurutnya sudah beberapa hari mereka tidak pernah terlihat lagi. Satpam pun kemudian menyerahkan kunci apartemen tersebut kepada Asok. Ia dan Deva langsung masuk ke dalam dan memeriksa seluruh ruangan. Saat menyisir area utama, Asok menemukan sebuah lemari besar yang mencurigakan. Ketika dibuka, mereka dibuat terkejut karena lemari itu penuh dengan tumpukan uang tunai dan emas batangan. Temuan itu mengubah pandangan Asok. Ia mulai yakin cerita Deva bukan bohong dan menyadari kasus ini terkait jaringan penipuan pencucian uang yang besar. Di tengah kekacauan, Deva kembali menemui Samira untuk memaksa mengungkap keberadaan Deva. Di bawah tekanan, Samira memberitahu bahwa Deva menuju kantor registrar. Akhirnya Depak pun segera menyusul, tapi setibanya di sana, ia mendapati Deva bersama Asok, seorang perwira polisi yang sejak awal telah mencurigai adanya penyimpangan dalam kasus ini. Di dalam apartemen tersebut, Asok yang telah mengumpulkan cukup bukti mulai memahami
bahwa Neraj sebenarnya telah memanfaatkan identitas Deva. Semua data, dokumen, dan jejak transaksi menunjukkan bahwa Deva hanyalah korban dari konspirasi yang besar dan Ashok berencana membongkar semuanya. Tapi tiba-tiba situasi berubah drastis saat Depak tiba-tiba masuk ke apartemen. Terjadi ketegangan antara Depak dan Ashok yang saling tuduh. Dalam emosi yang tak terkendali, Depak mencabut pistol dan menembak Ashok hingga tewas. Deva panik mencari jalan keluar dan nekat melompat dari balkon untuk menyelamatkan dirinya. Depak terpaku, terguncang dan menyesal atas tindakan impulsifnya yang menimbulkan masalah besar. Tak lama kemudian, anak buah Neraj datang untuk membersihkan jejak agar kematian polisi itu tak terungkap ke media atau aparat luar. Hey, body dispose karo. Ikkada em proof undakudadu. ఎక్కడ మొదలు పెట్టాను నేను నమ్మిన ప్రతి వ్యవస్థ నన్ను మోసం చేసింది. Deva yang berhasil kabur menemui Samera dan memperingatkan bahwa situasi makin berbahaya, bahkan Ashok pun telah dibunuh. Menyadari besarnya ancaman, Samera memutuskan untuk ikut melarikan diri. Namun tanpa mereka sadari, anak buah Neraj telah membuntuti. Dalam tekanan dan bahaya, mereka harus terus berpindah untuk menghindari kejaran orang-orang yang ingin membungkam mereka. Depak mulai terasa tertekan dan terancam. Menyadari bahwa ia pun bisa disingkirkan oleh Neraj sewaktu-waktu, demi keselamatan dirinya sendiri, ia mengirim keluarganya ke Dubai dan diam-diam mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Neraj, lalu menyembunyikannya di tempat rahasia. Kini ia paham bahwa dirinya hanyalah pion yang bisa dikorbankan kapan saja. Dalam pelarian, Deva mulai memahami bahwa namanya digunakan untuk menampung miliaran rupiah, dan itu bukan jumlah uang yang kecil. Ia teringat penjelasan Ashok sebelum tewas. Transaksi atas namanya sangat besar, dan itulah alasan mengapa Depak terus mengejarnya. Di sana Samera terdiam, syok oleh besarnya skala konspirasi yang mereka hadapi. Singkatnya, Deva dan Samera segera menuju apartemen milik registrar, di mana tempat kekayaan disembunyikan. Dengan meyakinkan satpam, mereka berhasil masuk. Di dalam lemari penyimpanan, mereka menemukan tumpukan uang dan emas. Samera pun terkejut, namun Deva hanya mengambil sedikit untuk kebutuhan darurat. ఏంట్రా ఇదంతా? నువ్వు డబ్బులు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపో మేడం. నువ్వు వెళ్ళిపో మేడం. నా వల్ల నువ్వు ఇరుక్కున్నావు. Tapi setelah melihat langsung bukti keberadaan kekayaan itu, Deva mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa uang dalam jumlah sangat besar itu memang benar-benar terdaftar atas namanya. Ia mulai berpikir lebih jauh bahwa jika semua itu benar, maka ia memiliki kesempatan untuk menggunakan uang tersebut demi membantu lebih banyak orang, sekaligus melawan orang-orang yang selama ini memanipulasinya. Dari situlah muncul tekad baru dalam dirinya untuk kembali mengambil hak yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara itu Depak dan Neraj mulai kehilangan kendali. Dana sebesar 10.000 crore rupiah kini terancam karena Deva yang tak lagi bisa dikendalikan. Nampak ketegangan memuncak saat telepon berdering karena Deva menghubungi langsung. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, Deva menuntut agar seluruh kekayaan yang terdaftar atas namanya dikembalikan. Permintaan yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, pion mereka berani membalikan papan permainan. Permintaan itu membuat Neraj marah besar, apalagi jumlah yang diminta sangat besar dan berada di luar perkiraan mereka. Tanpa ragu, ia langsung mengeluarkan perintah, habisi Deva. Bagi Neraj, permintaan ini sudah kelewat batas. Deva bukan lagi bagian dari sistem, bukan lagi orang yang bisa dinegosiasikan, ia kini adalah ancaman. Dan seperti semua ancaman lain yang pernah mengusik kestabilan bisnis kotornya, Deva harus disingkirkan. Di apartemen registrar, Deva dan Samira berselisih pandangan. Samira ingin mereka kabur dan hidup tenang dengan uang yang ada. Tapi Deva sudah memutuskan untuk melawan. Ia merasa ini bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal memperjuangkan kebenaran dan membongkar jaringan kotor yang menjebaknya. Meskipun kecewa, Samira akhirnya tetap memilih mendampingi Deva, walau jalan yang mereka pilih penuh resiko. Di sisi lain, Depak mencoba melacak Deva. Tapi Deva ternyata sudah lebih dulu bersembunyi di lokasi itu. Ia menyerang Depak hingga pingsan, lalu menyembunyikan tubuhnya. Saat Depak sadar, keduanya terlihat konfrontasi. Deva menuntut keadilan atas semua yang terjadi padanya, namun Depak membela diri, mengaku bahwa ia juga hanya pion yang dimanfaatkan oleh Neraj, dan bahkan pernah hampir mati saat berusaha menyelamatkan Khushbu.
Ketegangan di antara mereka perlahan berubah menjadi percakapan yang membuka luka dan kebenaran masing-masing. Setelah mendengar nama Khushbu, emosi Deva mulai mereda. Ia setuju ikut Depak untuk bertemu langsung dengannya. Mereka pun pergi ke hotel tempat Khushbu disembunyikan. Di sana Deva akhirnya bertemu kembali dengan Khushbu yang sedang hamil besar. Namun kebersamaan mereka tak berlangsung lama karena anak buah Neeraj menyerang dengan tiba-tiba. Dalam kondisi darurat, Depak menyuruh Deva, Khushbu dan Sameera melarikan diri sementara ia menahan serangan sendirian. Baku tembak pun terjadi. Depak berhasil mengalahkan lawan-lawan itu, tapi tubuhnya penuh luka tembak dan ia jatuh bersimbah darah. Beberapa waktu setelah itu, Khushbu melahirkan seorang bayi laki-laki, tapi kondisinya melemah dan ia meninggal tak lama kemudian. Depak yang masih hidup merasa lega karena berhasil menyelamatkan anak Khushbu. Sebelum wafat, ia menyerahkan informasi penting soal kejahatan Neeraj yang ia simpan dalam sebuah tas dan berpesan agar Deva menggunakannya dengan bijak. Setelah kepergian Depak, Deva mencari tas itu ke lokasi yang disebutkan. Tapi yang ia temukan bukan orang, melainkan tumpukan uang tunai milik Neeraj. Uang itu lalu ia bawa dan diletakkan tepat di depan rumah Neeraj sebagai peringatan dan tantangan secara langsung. Keesokan paginya, publik gempar oleh temuan tumpukan uang tunai di depan rumah Neeraj. Deva mengirim flash disk berisi rekaman kesaksian Depak yang mengungkap keterlibatan Neeraj dalam konspirasi besar. Dalam video itu, dijelaskan bahwa Neeraj bekerja sama dengan pejabat tinggi untuk memenangkan tender secara ilegal dan menerima uang suap sebesar 1 lakh crore rupiah. MP Sitaram, ruling party, opposition party. Di video ni court saksianga తీసుకున్నారు. Setelah menonton rekaman tersebut, Neeraj langsung panik. Di tengah kepanikan itu, ia menerima panggilan dari nomor Depak. Namun ternyata yang menghubunginya adalah Deva. Dalam panggilan itu, Deva menyampaikan tuntutan yang tak biasa. Ia mengharuskan Neeraj menjalani hidup sebagai pengemis selama 24 jam penuh tanpa boleh melakukan kecurangan sedikit pun. Di sana seluruh kegiatannya pun akan diawasi. Ini menjadi ujian yang sangat besar bagi Neeraj. Namun karena takut semua kejahatannya akan terbongkar, Neeraj pun terpaksa menyetujuinya. నీకేం కావాలి చెప్పు ఒక్కరోజు అడుక్కో దేవా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇట్లే అడుక్కో సార్. Malam itu juga Neeraj mulai menjalankan syarat tersebut. Ia menyamar sebagai pengemis dan berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain. Sepanjang malam hingga keesokan harinya, Deva terus memantau gerak-geriknya dan tak henti-hentinya memberinya perintah untuk mengemis dengan berbagai cara. Neeraj yang sebelumnya terbiasa hidup dalam kemewahan, kini harus mengalami langsung bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Ia merasa sangat terhina, kelelahan dan emosinya terus tertekan. Di tengah perjalanannya sebagai pengemis, Neeraj juga memerintahkan anak buahnya untuk menyebar dan menyingkirkan Deva jika terlihat. Tapi meski kota telah dikepung, Deva selalu lolos. Justru saat lengah, Neeraj malah diculik dan dibawa ke sebuah kawasan kumuh. Di sanalah Deva menelanjangi kenyataan bahwa sepanjang hidup Neeraj tak pernah sekalipun melakukan kebaikan. Merasa terpojok, Neeraj mencoba bernegosiasi menawarkan apapun agar flash disk dikembalikan. Tapi terlihat Deva menolaknya. Ia tak butuh uang atau kekuasaan, tapi yang ia tuntut adalah keadilan atas kematian Khushbu. Mendengar itu, Neeraj murka dan menyerang, tapi akhirnya Deva berhasil menikam lehernya hingga tewas. Sameera yang menyaksikan kejadian itu hanya berkata, kematian seperti itu memang pantas bagi Neeraj. Deva dan Sameera pun lalu pergi dari tempat itu dan membawa bayi Khushbu untuk merawat sepenuhnya. Dan di sanalah akhirnya film pun selesai. Makna film ini terasa seperti gema dari luka yang tak pernah diberi ruang untuk bicara. Kekuasaan yang lahir dari pengkhianatan dan kekayaan yang tumbuh dari air mata serta nyawa yang dikorbankan tak pernah benar-benar dimiliki. Cepat atau lambat, segala hal yang dibangun di atas penderitaan akan runtuh oleh bebannya sendiri. Dan keadilan, meski tak mengenakan jubah megah atau bicara lewat palu pengadilan, pasti akan datang dengan caranya sendiri.